Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lebaran. Lebaran ternyata bukan berasal dari bahasa Arab. Meskipun kita sering mengasosiasikan Lebaran dengan perayaan Idul Fitri, kata ini justru punya sejarah panjang yang unik. Menurut penelitian, lebih dari 88% orang Indonesia merayakan Lebaran setiap tahunnya. Tapi nggak semua tahu dari mana asal-usul istilah Lebaran ini. Jadi, kalau kamu penasaran, tetap stay di sini ya. Kita menuju pada inti pembahasan. Kata Lebaran atau terminologi Islam dikenal dengan istilah Idul Fitri, mengacu pada hari raya, hari kemenangan, hari kegembiraan, hari saling memaafkan, hari saling berbagi dan menyucikan diri melalui zakat, dan hari silaturahmi. Karena hakikat kita sebagai zon politikon atau sebagai makhluk yang berpolitik dan bersosial, di mana kita tidak bisa hidup tanpa berinteraksi atau bekerja sama dengan manusia lainnya. Idul berarti hari raya dan kegembiraan, sedangkan Fitri berarti kemurnian dan kesucian, yang di Indonesia dikenal dengan istilah Lebaran. Kata ini lebih dekat dengan bahasa daerah di Nusantara. Ada beberapa teori. Yang pertama datang dari bahasa Jawa kuno, dari kata lebar yang berarti selesai atau usai. Ini merujuk pada berakhirnya bulan Ramadan dan masuknya pada masa hari perayaan. Jadi begitu Ramadan selesai, orang Jawa dulu bilang, "Wah, wising Lebaran," alias udah selesai puasanya. Lama-kelamaan jadi kebiasaan dan akhirnya diserap ke dalam bahasa Indonesia secara resmi untuk menyebut Hari Raya Idul Fitri. Ada juga teori yang menyatakan bahwa kata Lebaran berasal dari bahasa Sunda, yakni dari kata lebar, berarti tuntas atau kelonggaran, yang menggambarkan perasaan lega setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh, atau dari kata lebar yang berarti sesuatu yang tak boleh disia-siakan atau sesuatu yang amat berharga. Contoh, lebar atuh waktu ngora ngadon poya-poya, waktu kolot kalakah sangsara, yang artinya kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu muda hanya untuk poya-poya agar di masa tua kita tidak hidup sengsara. Mungkin ini ada juga hubungannya sama tradisi sungkeman di Jawa dan di Sunda. Setelah minta maaf, hati kita lebih lapang, lebih lebar. Oleh karena itu, makanya disebut sebagai hari Lebaran. Teori lain menyatakan kata Lebaran berasal dari bahasa Sanskrit atau Sanskerta, dari kata lebar, yang berarti kondisi berakhirnya suatu periode ritual dan perayaan kemenangan, atau pintu rezeki yang terbuka lebar. Nah, ini cocok banget karena setelah puasa, orang mulai berbagi rezeki, kasih THR, amplop, hampers, dan bagi-bagi makanan. Evolusi kata Lebaran digunakan sejak zaman Kerajaan Nusantara dan makin populer pada masa era Islam di Tanah Jawa. Pada zaman kolonial Belanda, Lebaran dipakai untuk menyebut hari besar umat Islam. Di negara-negara Timur Tengah, istilah Lebaran disebut dengan Eid al-Fitri atau Eid Mubarak. Sedangkan di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan daerah Thailand Selatan, yaitu daerah kelahirannya Jirayut, kata Lebaran sering disebut dengan Hari Raya Aidil Fitri. Tetapi di Indonesia, istilah Lebaran lebih populer dan lebih melekat. Sejak abad 15, ketika Islam mulai berkembang di Nusantara, masyarakat mulai mengadopsi tradisi lokal dan mengintegrasikannya ke dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah tradisi mudik yang hingga kini masih menjadi budaya khas Lebaran di Nusantara. Sejak kapan kata Lebaran dipakai? Yang pertama, era kerajaan Islam di Nusantara. Istilah Lebaran sudah dipakai di Jawa sejak zaman kerajaan Islam, digunakan untuk menyebut perayaan setelah puasa Ramadan. Pada masa Wali Songo, kata ini lebih makin dipopulerkan.
Yang kedua, zaman kolonial Belanda. Orang Belanda mulai mencatat tradisi Lebaran dalam dokumen dan arsip-arsip mereka. Kata ini kemudian masuk dalam literatur dan mulai digunakan secara luas untuk hari perayaan ketika umat Islam tuntas menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan. Yang ketiga, pada masa era zaman modern. Sejak era 50-an, pemerintah mulai pakai istilah Lebaran di media dan pidato secara resmi. Sampai sekarang, kata ini jadi bagian dari budaya asli Indonesia. Jadi bisa dibilang, kata Lebaran itu asli khas Indonesia yang tentunya negara lain tidak memakai istilah ini. Fakta-fakta unik seputar Lebaran. Yang pertama, kenapa Lebaran identik dengan ketupat? Ketupat bukan cuma makanan, tapi juga mempunyai filosofi yang mendalam. Bentuk anyaman ketupat melambangkan kesalahan manusia. Setelah dibuka, isinya beras yang putih, yang melambangkan hati yang bersih setelah kita saling minta maaf dan saling memaafkan. Yang kedua, kenapa banyak orang mudik di saat Lebaran? Secara psikologis, manusia punya ikatan emosional dengan kampung halaman tempat lahirnya. Mudik jadi momen untuk kembali ke akar dan menjalin silaturahmi. Dan tentunya ini adalah tradisi yang sudah mengakar turun-temurun sejak zaman kerajaan. Ketiga, tradisi salam tempel dan THR sejak kapan? Dulu, THR atau tunjangan hari raya diberikan sebagai bentuk berbagi rezeki daripada saudagar muslim, dan sekarang berkembang jadi sistem THR di dunia kerja. Yang keempat, saling peduli dan berbagi melalui syariat zakat, di mana tujuan utama dari zakat itu adalah untuk membersihkan harta dan jiwa, mewujudkan rasa empati dan kepedulian sosial, meningkatkan ekonomi dan kepedulian yang berdasarkan atas prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan kebajikan. Kesimpulannya adalah, meskipun kata Lebaran bukan berasal dari bahasa Arab asli, istilah ini sudah melekat dalam budaya kita sebagai momen penting setelah Ramadan. Dengan berbagai teori asal-usulnya yang jelas, Lebaran menjadi simbol kemenangan, kebersamaan, dan penyucian diri bagi umat muslim di Indonesia. Telah tahu sejarahnya, sekarang giliran kamu nih. Menurut kamu, teori mana yang paling masuk akal soal asal-usul kata Lebaran? Atau mungkin kamu punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cemilan Edukasi, karena banyak fakta menarik lain yang bakal kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Ngemil ilmu, bikin pinter. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada topik yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di topik dan pembahasan berikutnya.